Yang dikasih Tuhan, jumpa lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 21, melanjutkan pelajaran kita kemarin. Satu ayat saja kita belajar, Matius 21 ayat yang ke-14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ayat ini sepertinya hanya satu kalimat atau ayat menyambung ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Tetapi kalau kita melihat dari konteksnya, maka ayat ini sangat menarik. Perhatikan, kita sudah belajar kemarin bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian Yesus membersihkan atau menyucikan bait Allah dengan cara mengusir para pedagang yang berjual beli di situ, menunggang balikkan meja-meja penukaran uang. Dan kemudian ayat 14 muncul, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Luar biasa. Bagi orang-orang buta dan bagi orang-orang timpang, ini adalah suatu kejadian yang mungkin tidak akan pernah terjadi kalau Yesus tidak datang ke bait Allah. Nah, kita sudah belajar setelah Yesus datang dan membersihkan, menyucikan, lalu Alkitab berkata orang-orang timpang dan orang-orang buta datang. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kalau Yesus tidak datang ke bait Allah pada waktu itu. Kenapa? Karena orang buta, orang timpang, orang bisu, orang cacat tidak boleh masuk ke bait Allah. Itu sebabnya dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, kita membaca bahwa ada orang yang sudah lumpuh sekian puluh tahun lamanya dan diletakkan di dekat gerbang indah. Kenapa? Karena mereka tidak boleh masuk. Orang-orang cacat tidak boleh masuk. Dan selamanya mereka akan cacat. Selamanya mereka hanya bisa berada di luar bait Allah, di gerbang bait Allah, tetapi tidak mengalami kuasa Allah, tidak mengalami kemuliaan Allah. Bait Allah hanya sekedar menjadi gedung. Bait Allah hanya sekedar menjadi bangunan yang tidak ada kuasanya, yang tidak ada kemuliaannya. Itu yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Oleh karena bait Allah justru pelatarannya dipenuhi dengan para pedagang binatang, orang-orang yang menerima penukaran uang dan sebagainya. Haleluya, Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Dia membersihkan bait Allah sehingga bait Allah, di bait Allah itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, dan kuasa serta kemuliaan Allah nyata. Nah, inilah yang sebetulnya dan seharusnya terjadi. Mengapa bait Allah hanya sekedar gedung bangunan yang hanya dipakai untuk rutinitas? Karena tidak ada Yesus di dalamnya. Dan itu sebabnya bait Allah hanya sekedar dipakai menjadi tempat yang dikatakan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, saya sudah menjelaskan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Allah. Allah berdiam bukan lagi di bait Allah di sana. Allah berdiam di dalam tubuh kita. Namun sayangnya yang terjadi adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam, yang seharusnya menjadi tempat di mana kuasa dan kemuliaannya itu dinyatakan, seringkali justru menjadi tempat di mana kekotoran-kekotoran terjadi. Harusnya di dalam baitnya, harusnya di dalam bait Allah ini kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Tetapi yang terjadi justru di dalam baitnya ini
kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan kemunafikan, kita menyimpan kepalsuan, sehingga orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita. Itu sebabnya melalui ayat 14 ini, saya mengundang Anda dan kita sekalian, izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan Yesus bertahta dalam hidupmu, membersihkan seluruh kehidupan kita, sehingga tubuh kita ini bukan menjadi tempat kepalsuan, bukan menjadi tempat kemunafikan, bukan menjadi tempat di mana kepahitan itu bercokol dan bertahta. Kalau ada di antara kita sampai hari ini, sudah sekian tahun lamanya engkau tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kepahitan atau perangkap masa lalu. Engkau selalu membayangkan, engkau selalu seolah-olah tidak bisa lepas dari jerat masa lalu. Engkau penuh dengan kepahitan, engkau penuh dengan kekotoran, engkau mencoba dan tidak berhasil. Izinkan dan minta Tuhan Yesus membersihkan hidupmu. Dan kalau Tuhan Yesus dipersilahkan masuk dalam hidup kita, bertahta dalam hidup kita, terus membersihkan hidup kita, maka saya yakin dan percaya tubuh kita ini akan dipakai menjadi tempat di mana kuasa dan kemuliaannya itu nyata. Hari ini jangan keraskan hatimu, jangan biarkan baitnya dikotori oleh segala rupa dosa, segala macam kepalsuan, segala macam kepahitan dan tipu daya iblis. Buka hatimu, buka hidupmu, serahkan tubuhmu, biarkan Tuhan Yesus berkata, Tuhan, biar hari ini kuasa firman-Mu membersihkan saya, supaya saya, tubuh ini boleh dipakai tempat di mana kuasa dan kemuliaan-Mu itu nyata. Kita melihat setelah bait Allah dibersihkan, orang bisu, orang tuli, orang buta, orang timpang disembuhkan. Saya berdoa dan saya berharap kuasa firman Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu itu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga tubuh ini bukan menjadi tempat kepahitan, bukan menjadi tempat kepalsuan, bukan menjadi tempat amarah, tetapi di dalam tubuh ini kuasa dan kemuliaan-Mu nyata, sehingga melalui kehidupan dan tubuh kami, nama Tuhan dimuliakan. Orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa esok dalam bahasan ayat 15 dan selanjutnya.